Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pemrograman web kelas 11 RPL, mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Oke, hari ini saya akan menjelaskan apa itu website. Sebelum kita ngoding, kita harus mengenal apa sih itu website, ya. Bagaimana sih proses website merequest permintaan dari user atau klien? Maka hari ini akan saya jelaskan tentang apa itu website dan bagaimana cara seorang klien merequest sebuah halaman web kepada server, lalu server mengembalikan permintaan tersebut lagi. Maka dari itu, hari ini kita akan memulai ya, nak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya pastikan kalian jangan lupa mengisi absen di Google Classroom. Untuk due date-nya atau batas waktunya, saya akan kasih sampai jam 1 siang. Jika lewat dari itu maka dianggap missing atau lewat, ya. Oke, saya mau menjelaskan apa itu website terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu website? Website adalah sebuah halaman yang menampilkan informasi melalui teks atau gambar. Dan website dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website ini unik karena tiap halaman dapat saling terhubung dengan menggunakan hypertext links. Bagi yang belum tahu apa hypertext link itu, jadi ketika kita mengklik sebuah tulisan di web atau di web manapun ya, nanti ketika kita klik, nanti akan diarahkan ke halaman web yang dituju atau yang diarahkan oleh teks tersebut. Nah, nanti dalam pemrograman web nanti diajarkan juga bagaimana kita membuat teks hypertext link ini. Selanjutnya, umumnya sebuah website memuat informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Semua informasi yang tersedia pada halaman website disimpan pada server. Oke, kita lanjut. Website sudah berkembang sangat pesat. Sekarang website digunakan tidak hanya untuk media berbagai informasi atau berita. Layaknya sebuah aplikasi pada komputer dan handphone kita, website dapat digunakan untuk komunikasi secara real time, mendengarkan sebuah lagu, bahkan foto editing sekarang dapat digunakan pada sebuah website. Website sendiri merupakan teknologi yang sudah ada sejak 30 tahun silam. Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan Inggris, menemukan www atau World Wide Web pada tahun 1989 ketika ia bekerja di CERN atau Council European for la Research Nuclear. Web awalnya dibuat dan dikembangkan untuk memenuhi permintaan dalam berbagai informasi secara otomatis antar ilmuwan di universitas dan lembaga di seluruh dunia. Web pertama di CERN didedikasikan sebagai web pertama di dunia. Lanjut. Kita akan mengenal apa itu web server. Web server adalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, informasi pada sebuah website disimpan pada server. Lantas, apa itu server? Banyak yang mengira bahwa server adalah sebuah komputer dengan performa tinggi dan berukuran besar. Hal tersebut tidak salah, karena biasanya komputer yang dijadikan server memang harus memiliki performa yang tinggi. Selain untuk menyimpan data, HTML, CSS, dan JavaScript disimpan di sini.
server juga harus melakukan pekerjaan yang cukup berat, yaitu menanggapi, menyediakan, dan mengelola data yang diminta oleh klien. Tidak hanya satu klien, namun bisa ratusan, bahkan ribuan. Maaf kecepatan. Oke, berikutnya. Tetapi pengertian server sebenarnya lebih merujuk pada sebuah software yang dapat menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya. Jadi, penekanan sebuah server bukan pada sebuah komputernya, melainkan pada rule atau fungsi dari sebuah komputer tersebut. Ya, jadi itulah pengertian server. Dipahami lagi. Kalau tidak ada yang ngerti, silakan japri saya atau komen di bawah YouTube saya ini ya. Oke, lanjut kita ke pengertian HTTP server. Mungkin ada yang belum pernah dengar, mungkin ada yang sudah dengar. HTTP server apa sih, Pak? HTTP server merupakan sebuah software yang dapat menerima transaksi dari Hypertext Transfer Protocol dalam sebuah website atau biasa disebut dengan HTTP server. Banyak software yang dapat melakukan tugas tersebut. Contohnya Apache, bukan Apache ya bacanya, tapi Apache. Adalah salah satu yang cukup friendly, gratis, dan tersedia untuk seluruh komputer dengan basis Unix, termasuk macOS dan juga Windows. Lalu DNS server. Setiap perangkat, baik komputer, smartphone, modem, maupun router yang terkoneksi internet akan memiliki IP address. Ada yang tahu apa itu IP address atau ada yang masih belum mengerti IP address? Baca lagi pengertian IP address di pelajaran kelas 1 atau kelas 10 di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Contohnya, komputer yang menjadi host dari decoding.com memiliki IP 104.28.20.105. Jika kita menggunakan IP tersebut untuk mengakses sebuah website, tentu akan repot. Mengingat kumpulan angka memang dapat seseorang manusia lakukan. Tapi bagaimana jika harus mengingat 10 IP? Untuk mengatasinya, dibuatlah domain name system yang dapat mengubah atau mengarahkan website melalui sebuah nama domain, yaitu decoding.com. Jadi ngerti ya, kenapa sebuah domain system itu tidak menggunakan angka, tetapi mengubah atau mengarahkan website melalui sebuah nama. Lanjut. Klien pasti udah tahu kan artinya apa? Dalam bahasa Inggris, klien itu ya seperti pelanggan atau pengguna atau user. Jika ada penyedia atau server, tentu ada pengguna, bukan? Perangkat yang meminta atau request suatu layanan tersebut ke suatu server disebut klien. Browser merupakan salah satu klien yang memanfaatkan HTTP server dalam transaksi datanya. Jelas, tujuannya adalah mengolah, menampilkan, dan melakukan interaksi dengan dokumen yang disediakan oleh web server. Layaknya sebuah pelukis, browser mampu menyajikan informasi dalam bentuk visual yang indah, bersumber dari data mentah yang diperoleh dari server. Lanjutnya, server side dan client side. Mungkin masih dari beberapa klien atau semuanya masih, apa sih Pak server side atau client side? Mungkin masih ada yang baru mendengar. Oke, saya jelaskan di sini. Dalam pengembangan web terdapat istilah client side atau server side.
Hal ini merujuk pada sebuah proses yang dilakukan pada sisi klien atau di sisi server. Untuk client side, semua proses terjadi di sisi pengguna. Klien meminta data ke server di mana data yang akan dikirimkan nanti diolah di sisi klien. Biasanya data yang diolah bentuknya mulai dari HTML, CSS, dan JavaScript. Itu adalah pengertian dari client side. Dipahami lagi ya. Jadi untuk client side, semua proses terjadi di sisi pengguna atau di sisi usernya atau di sisi klien. Nah, klien meminta data ke server di mana data yang dikirimkan nanti diolah di sisi klien. Nah, biasanya data yang diolah dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript. Lanjut ya. Sedangkan untuk server side, semua proses yang terjadi dilakukan di sisi server. Server side bertanggung jawab untuk merespon data yang diminta oleh client side. Biasanya server side merupakan tempat di mana terjadinya interaksi pada database. Selain sisi klien tidak biasanya server side merupakan tempat di mana terjadinya interaksi pada database, sehingga sisi klien tidak mengetahui prosesnya dan memang tidak boleh tahu. Klien hanya diberikan sebuah data hasil olahan dari server. Ingat, dalam server side, klien tidak boleh tahu atau tidak boleh mengetahui prosesnya. Tapi klien hanya diberikan sebuah data atau hasil output dari hasil olahan dari sisi server. Buat penjelasan tentang server side dan client side, lihatlah pada gambar berikut ini. Ini adalah proses server side dan client side. Oke, saya jelaskan lagi. Ya, untuk laptop ini, handphone ini dan PC ini adalah klien ya, atau pengguna. Jadi untuk client side ini, semua proses terjadi di sisi pengguna. Jika klien meminta atau merequest ke data server melalui internet, nah misalkan kalian yang sebagai klien, misalnya mau merequest www.facebook.com melalui internet. Nah, nanti internet inilah yang mengarahkan request kalian ingin melihat www.facebook.com ini. Nanti request kalian yang mau ke Facebook diolah ke servernya ya. Nah, nanti permintaan dari seluruh klien ini akan diproses nih di server. Nah, biasanya datanya bisa HTML, CSS, dan JavaScript, dan bisa juga PHP sebenarnya. Tadi saya lupa tambahkan. Nah, setelah server mengolah data, mengolah request dari permintaan para klien, nah dia merequest nih, ternyata semua klien ini pengen minta ke www.facebook.com. Nah, maka dari itu server akan mengolah atau memproses yang terjadi dilakukan di sisi server. Nah, server side ini bertanggung jawab untuk merespon data yang diminta oleh client side ya. Nah, dalam proses ini si klien tidak boleh tahu bagaimana server bisa merequest permintaan seluruh klien. Nah, karena di dalam server ini banyak interaksi dari database. Jika klien tahu, semua database atau rahasia-rahasia yang di server akan bocor dan biasanya akan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Maka dari itu, server ini biasanya memakai password yang sangat susah atau hanya diketahui oleh pemegang server tersebut. Dari itu, server di server saat ini atau di bagian server ini bertanggung jawab untuk merespon data yang diminta oleh klien, tapi klien itu tidak boleh mengetahui prosesnya dan klien itu hanya diberikan hasil olahan data dari sisi server. Nah, setelah server merequest, mencari, mengolah data tentang
requestan para klien-klien ini tentang facebook.com dan ketemu tuh, nanti server side akan mengirimkan lagi berupa tampilan atau data hasil atau output. Nah, nih gua kasih nih hasil olahan gua. Ketemu nih www.facebook.com. Nah, nanti internet akan memberikan hasil output tersebut atau data yang telah diolah dari sisi server atau server side. Jadi itu pengertian dari client side dan server side. Nah, saya akan merequest dulu ya, contohnya seperti apa. Kalau saya ini dari sisi server, dari sisi klien, misalnya saya mau www.google.com, www.facebook dah ya, facebook.com. Nah, saya merequest nih sebuah permintaan sebagai klien atau sebagai pengguna mau ke website Facebook, tetapi saya tidak tahu nih bagaimana dari sisi server Facebook memproses permintaan saya atau interaksi apa saja sih yang ada di server Facebooknya. Nah, itu saya sebagai pengguna tidak boleh tahu karena sifatnya yang sangat rahasia. Saya hanya dikasih sebuah data hasil olahan dari sisi server Facebook berupa tampilan Facebook ini ya, berupa tampilan Facebook ini ya. Gambar. Nah, berupa tampilan Facebook ini. Nah, oke. Sekian dulu untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan saya mau kalian sudah menginstal Sublime. Ini Sublime. Sublime dulu dah. Sublime atau Visual Studio Code. Tapi saya sarankan untuk yang pemula Sublime dulu. Nah, Sublime dulu nih. Sublime dulu kalian install. Ya. Karena mulai minggu depan kita udah masuk ke pemrograman HTML basic ya. Oke. Dan satu lagi, bagi yang nggak punya laptop atau PC, silakan join kepada temennya yang punya. Nanti untuk list namanya yang waktu itu sudah saya list, yang waktu kalian sudah itu ya, apa dah? Sudah, Pak, saya sudah punya laptop, dan saya tidak punya laptop. Nanti nama-namanya saya list di grup yang punya laptop. Nah, nanti yang punya laptop harus membuat grup ya. Kemarin sih kata Pak Her maksimal satu grup itu buat praktek 5 orang. Tetapi karena jumlah laptop yang di 12 RPL sekitar berapa ya? Yang punya kemarin sekitar 8. Nanti tolong bagi yang nggak punya laptop silakan japri temennya atau WA temennya yang punya laptop ya. Nanti list namanya saya akan share di grup. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada yang kurang atau belibet. Ya, mohon maaf. Tapi jika ada yang mau ditanyakan silakan japri saya via WA ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa absen di Google Classroom ya. Ingat 11 April, jangan lupa absen di Google Classroom. Terima kasih.